YouTuber sekaligus pemilik klinik kecantikan Dr. Richard Lee belum lama mengundang remaja inspiratif Darlene yang kerap membagikan perjuangannya berjualan demi meringankan beban kedua orang tuanya dan membiayai pendidikannya sendiri melalui media sosial TikTok miliknya. Lebih dari itu, Dr. Richard Lee kagum dengan prinsip dan sikap Darlene yang mengutamakan pendidikan ketimbang ketenaran. Dan yang membuat Dr. Richard Lee kagum ialah saat Darlene rela melepas akun sosial medianya demi pendidikannya. Oke, kamu silakan sekolah TikTok, kamu kasih saya tahan. Bersedia nggak kamu? Bersedia. Oke. Sebenarnya ini sebuah fenomena prososial ya. Prososial itu artinya satu perilaku untuk membantu orang lain gitu ya. Dan ini nggak jelek sih Ki sebenarnya ya. Sebuah keterpanggilan untuk bisa membantu orang yang sedang susah gitu ya. Dan apalagi anak muda gitu ya, yang pengennya masa depannya bisa diselamatkan. Ini luar biasa banget karena banyak sekali anak-anak ya yang pengen banget dapat kesempatan kayak gini gitu. Di mata Dr. Richard Lee, sosok Darlene berbanding terbalik dengan sosok Pharrell yang telah mengecewakan dirinya beberapa waktu yang lalu, hingga perselisihannya dengan Pharrell mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Bagaimana tidak, apa yang telah dilakukan Dr. Richard Lee untuk membantu Pharrell seperti air susu dibalas dengan air tuba. Dan seperti inilah kekecewaan Dr. Richard Lee terhadap Pharrell. Ya, sebenarnya saya malu sih dan malas bahas tentang ini sih sebenarnya. Dan menurut saya ini juga permasalahan, kan saya nganggap dia sebagai adik angkat saya kan. Dan aku juga nganggap ya sebagai keluarga harusnya ini nggak perlu ada masalah tuh nggak perlu dikontenin atau nggak perlu, ya biasa sih kalau ada masalah ya gitu kan. Andai kata dia nggak betah mau pulang pun itu juga menjadi urusan saya sih sebenarnya. Tapi karena dia kabur dan juga dia mengontenin saya dan dibuat di situ seakan-akan menjelekkan saya, mengatakan bahwa saya minta dibalikin dan lain sebagainya, menggiring opini untuk menjelekkan saya, maka menurut saya wajib untuk saya cuma sekedar klarifikasi ya. Karena kan jangan sampai kita sudah bantuin orang malah aku pula yang kena getahnya kan. Sudah bantuin orang keluar duit kena getahnya lagi kan, aku nggak mau. Jadi lebih bagus diklarifikasi aja supaya nggak terjadi fitnah untuk saya juga untuk kedepannya juga. Katanya sekolahnya kesepian, jauh dari nenek, kangen lah kayak gitu kan. Aku bilang hal yang wajar sih, nggak ada masalah. Aku kasih semangat terus, malah bukti chatnya banyak banget. Aku kasih semangat sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah. Sialan, dalam hati kok. Itu beruntung loh. Kalau aku pikir-pikir ya, itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya. Coba bayangkan kalau misalnya aku marah. Mungkin beda lagi, aku viral yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun aku marah pada waktu itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku. Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya baru dibayarin mak bapak aku sekolah, bapak lagi mahal, terus aku bilang, mak aku mau berhenti sekolah, pikir ada yang melayang pasti ke kepala aku. Kayaknya ya wajar lah kalau kita baru sekolah 3 hari mau berhenti, kan wajar banget. Pharrell udah izin sama dokter, ngecek dari awal gimana Pharrell mau pulang, Pharrell nggak nyaman, itu dokter tidak ada sama sekali respon. Baru kata dokter, kenapa nggak nunggu saya pulang? Sedangkan dokter, masuk logika aja, dokter masukkan tiketnya itu tanggal 14. Ya. Tanggal 14, sedangkan dokter ini masih aja di Cina. Jadi di klarifikasi itu Pharrell ada membawa fasilitas dokter dari HP, laptop, maaf, boleh ditanya karyawannya namanya Ayu, itu Ayu ke Ayu ya. Pharrell ada ngechat dia, Pharrell fasilitas apa yang belum Pharrell kasih, dia tidak ada menjawab sama sekali. Jadi semua fasilitas udah kamu kembalikan? Udah, dari HP, laptop, kunci kereta, itu udah semua. Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya. Nyesel itu bukan kayak gini, kalau misalnya cuma keluar duit nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sudah keluar duit, cenderung bisa menjadi fitnah pula.
Itu kan jadi masalah. Ini Mas, kebetulan apa yang kulakukan ini semuanya tulus. Nggak ada yang kututupin dan aku nggak sempat marahin dia sampai kubentak. Beruntungnya sampai sekarang nggak pernah seperti itu. Bayangkan kalau misalnya aku pernah kelepasan marah dengan dia. Bayangkan aku cuma ngomongin seperti ini aja bisa dikontenin. Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia. Kan mengerikan sekali yang seperti ini punya.